Bagi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ketemu lagi bersama kami dalam acara Mimbar Agama Katolik. Sebelum kita mulai, saya ingin membawa saudara-saudari dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala puji syukur bagimu ya Tuhan, atas berkat kasih rahmat-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Terutama pada pagi hari ini, kami sebagian dari anak-anak-Mu datang memuji Engkau dan ingin mewartakan kebaikan-Mu ya Tuhan. Biarlah pengorbanan-Mu yang terjadi di kayu salib tidak akan sia-sia, tetapi menjadi berkat bagi yang lain. Sebentar lagi kami akan membawakan ini semua, sertailah kami, lindungilah kami. Biarlah terang Roh Kudus-Mu selalu menyertai kami. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami panjatkan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya di sini ditemani oleh penyuluh agama Katolik, Bapak Alfian dengan Pak Leo. Ya, di sini kita akan berbicara tentang masa Prapaskah ya Pak. Iya, masa Prapaskah. Masa Prapaskah itu apa ya Pak? Ya, masa Prapaskah itu adalah sebenarnya masa pertumbuhan jiwa. Pertumbuhan jiwa.
Tapi sebelum kita ke sana, kita mengerti dulu masa Prapaskah dalam gereja Katolik itu bagian dari kalender liturgi. Iya. Nah, dalam kalender liturgi ada disebut masa Advent Iya. dan masa Natal. Kemudian ada masa Prapaskah dan masa Paskah. Jarak antara masa Natal ke masa Prapaskah dan dari masa Paskah ke masa Advent itu disebut masa biasa. Nah, sekarang ini gereja memasuki masa yang disebut masa Prapaskah, yaitu masa mengenangkan sengsara dan wafat Yesus Kristus. Nah, masa inilah yang kita katakan tadi masa pertumbuhan jiwa orang beriman. Jadi dalam kurun waktu 40 hari masa Prapaskah ini, kita sebagai orang percaya, ya tentu saja dalam kehidupan sehari-hari, ya kadang-kadang kita rasa kering, rasa jauh dari Tuhan, rasa ingin mencari Tuhan. Nah, gereja menyiapkan masa ini, masa Prapaskah, di mana kita coba merenungkan kembali hidup kita sebagai orang beriman, dan di sana kita menyatakan sesal, menyatakan tobat kita, menyatakan niat-niat dan usaha kita yang baik untuk sungguh-sungguh merasakan kedekatan dengan Tuhan itu sendiri. Nah, bagaimana caranya itu? Ya, melalui meditasi, melalui ikut doa-doa, jalan salib, melalui membaca kitab suci, mengikuti APP, aksi puasa pembangunan. Itu semua usaha-usaha dalam bagaimana memupuk hidup rohani kita dalam masa Prapaskah ini. Ya, mungkin perlu juga saya tambahkan, sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Leo, bahwa masa Prapaskah ini adalah sebuah momentum pertobatan. Dan juga perlu diinformasikan bahwa masa Prapaskah ini adalah suatu masa menuju Paskah. Jadi bulan April yang nanti kan kita akan merayakan Paskah, yaitu hari kebangkitan Kristus. Nah, sebelum memasuki hari itu, kita memasuki masa yang disebut dengan masa Prapaskah. Kalau pra itu kan pre atau sebelum, jadi sebelum Paskah. Nah, dan Prapaskah ini yang tentu yang sekarang kita jalani sudah masuk minggu kedua kurang lebih, adalah yang paling penting itu adalah bagaimana kita menyiapkan batin kita sebagai pengikut Kristus untuk masuk ke dalam proses sengsara yang dialami oleh Kristus sendiri. Dalam proses memahami sengsara dan wafat Yesus Kristus, kita sebagai umatnya itu harus mendalami misterinya sebagai sebuah perwujudan penyangkalan terhadap diri kita sebagai manusia yang tidak sempurna, manusia yang penuh dengan dosa. Dan untuk memasuki masa Paskah kita perlu membersihkan diri kita. Ya, maka itulah tadi yang seperti dikatakan oleh Pak Leo, bahwa selama masa Prapaskah ini kita sebagai umat Katolik masuk kepada masa pertobatan. Ada juga hal-hal yang perlu kita lakukan, adalah ada puasa, ada pantang, dan juga ada juga karya-karya amal dan kasih yang perlu kita lakukan. Intinya bahwa masa Prapaskah itu harus diisi dengan kebaikan. Iya. Itu yang mungkin perlu untuk mempersiapkan hati, betul, batin kita menuju masa Paskah itu. Maka perlu disiapkan masa itu supaya umat-umat kita juga memang perlu menyiapkan diri secara batin dengan sungguh-sungguh untuk menghadapi masa Paskah. Mungkin ada bacaan atau Injil yang mau menunjukkan soal masa Prapaskah itu. Prapaskah, oke. Ini ada hubungannya dengan masa Prapaskah. Bacaan diambil dari Injil Matius. Ya, kepada saudara-saudara yang di rumah mungkin ingin membaca kitab suci atau ingin mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Matius pasal 4 ayat 1 hingga ayat ke-11. Percobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus berkata, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja,
tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Nyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpuji. Syukur. Ya, dari bacaan tadi kita mengetahui bahwa pengorbanan Yesus dari pada saat puasa. Mungkin Prapaskah ini dimulai dari kapan? Prapaskah itu dimulai dari Rabu Abu Oh, Rabu. sampai Jumat Agung. Nah, kembali ke bacaan tadi dulu. Kita dengar tadi itu jelas bahwa Yesus menang Iya. terhadap godaan. Cobaan. Ya. Godaan yang dialami Yesus ada 3 tuh. Pertama soal Mengubah makan, soal roti. Batu makan jadi- minum ya. Digodai, ubahlah roti batu jadi roti. Iya. Tapi Yesus jawab apa? Manusia tidak hanya hidup saja dari roti saja, tetapi dari setiap firman dari Allah. Ya, berarti bahwa kita manusia itu bukannya hidup untuk makan, Iya. tetapi makan untuk hidup. Ya, ini kadang-kadang terjadi. Iya. Orang hidup untuk makan. Ya, apa bedanya dengan binatang? Iya toh? Tetapi manusia itu harus makan untuk hidup. Berarti yang lebih penting adalah soal hidup. Nah, Yesus menunjukkan hal itu. Menang atas godaan berarti ia mampu mengatasi soal makan itu. Iya. Berikut soal kesombongan. Naik ke bubungan lalu disuruh jatuhkan diri, nanti malaikat-malaikat menatang dia. Yesus tidak mau begitu. Ini soal kesombongan manusia. Hebat. Kekuasaan Ya. mungkin. Berikut lagi dibawa ke gunung yang tinggi lalu diperlihatkan, ini akan kuberikan kepadamu kalau kau menyembah aku. Yesus katakan, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Jadi Yesus menang atas 3 godaan itu, berarti itu menjadi contoh bagi kita. Nah, lalu terus dengan pertanyaan tadi soal kapan hari Prapaskah mulai, Rabu Abu sampai minggu keempat itu ke Jumat Agung berakhir. Wajib puasa itu pada pembukaan dan terakhir Jumat Agung, wajib puasa. Antaranya itu silahkan atur sendiri. Iya.